Nah, ini adalah pergerakan nilai atau poin yang diperoleh oleh siswa kita selama kuisis ini berlangsung. Dan ini menunjukkan papan skor atau ranking yang diperoleh siswa. Saya akan men-share sebuah pembelajaran, lebih tepatnya salah satu metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke aplikasinya. Kita coba langsung kita menggunakan browser masing-masing, dan pada kesempatan ini saya menggunakan Chrome ya. Oke, kita langsung ketikkan Quizizz pada browser kita. Oke, ketika sudah masuk pada menu Quizizz, kita langsung klik Quizizz yang paling atas ya, yang ini. Oke, kita klik. Nah, kita diarahkan pada halaman pertama Quizizz. Nah, untuk pertama kalinya, jadi kita di sign up ya, kita masuk di sign up, kita klik sign up. Ya, kemudian kita diarahkan pada menu dengan tampilan seperti ini. Selamat datang di Quizizz, daftar dengan Google. Jadi kita klik saja, minta email kita. Oke, ini dia, saya pilih email saya. Nah, di sini karena saya sudah pernah masuk ke halaman Quizizz, jadi saya sudah ada nama saya di sini. Nah, di sini ada banyak sekali pembelajaran, video pembelajaran yang sudah tersedia di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan topik pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk di sini saya akan mencoba membuat soal-soal yang menarik bagi siswa, karena pada aplikasi Quizizz ini diberikan animasi yang menarik ya. Dan ini lebih tepatnya bisa digunakan untuk video pembelajaran dan latihan soal. Oke, di sini kita klik buat. Nah, kita buat quiz. Oke, di sini berikan nama quiz apa saja. Di sini adalah quiz, saya pakai quiz 1. Oke, kemudian bidangnya di sini saya ambil adalah, anggaplah ini banyak pilihan ya, bidang matematika. Nah, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan seperti ini. Jadi kita membuat sebuah pertanyaan yang baru, atau kita mengambil soal dari soal-soal yang sudah tersedia pada Quizizz ini. Nah, sebelumnya kita buat pertanyaan baru dulu. Oke, kita buat pertanyaan baru dengan bisa pilihan ganda, kotak centang, isi bagian kosong, pemilihan terbuka berakhir atau meluncur. Jadi di sini saya menggunakan pilihan ganda saja. Kemudian tulis pertanyaannya di sebelah sini. Oke, misalkan yang paling gampang 45 ditambah 50. Oke, sama dengan. Nah, seperti ini. Jadi untuk pilihan jawaban pertama kita masukkan pilihannya saja, misalkan 90. Pilihan kedua misalkan 90. Pilihan ketiga misalkan 95, dan pilihan keempat adalah 100. Nah, di sini langsung kita klik jawaban yang benar ya, 45 ditambah 50 95. Oke. Jadi ini jawaban benar, sudah ada tercentang warna hijau. Nah, di sini simbol-simbol yang sebelah kanan di sini ini merupakan rumus matematika ya. Rumus matematika. Kita coba lihat. Oke, ini dia. Jadi banyak sekali rumus matematika. Nanti kita coba di soal yang kedua ya. Oke.
jika sudah jadi seperti ini, maka kita bisa mengatur waktu yang dibutuhkan siswa untuk menjawab. Misalkan ini sudah disetting 30 detik, kita bisa menggantinya dengan menggunakan misalkan 20 detik. Atau bisa seandainya soalnya terlalu rumit untuk siswa, jadi bisa sampai 5 menit, 15 menit, atau terserah Bapak Ibu guru. Kemudian jika sudah selesai, maka kita tinggal klik simpan. Nah, kita sudah memiliki satu soal. Nah, jika kita ingin menambahkan soal yang kedua, maka kita tinggal klik pertanyaan baru. Oke, kita bisa setiap pertanyaan kita bisa memilih dengan pilihan ganda, kotak centang, atau isi bagian kosong ya. Jadi misalkan kita menggunakan pilihan ganda kembali. Nah, untuk soal nomor 2, misalkan kita menanyakan sebuah yang kita menggunakan ini ya, rumus matematika. Misalkan rumus lingkaran atau sebuah pecahan ya, pecahan. Nah, misalkan kita coba 1/2 misalkan. Jadi kita pakai rumus matematika di sini. Oke, kita cari model pecahan nih ya. Oke, kita pecahan, kita klik. Nah, kemudian kita klik misalkan 1/2. Nah, kalau sudah, tinggal klik masukkan. Oke, ini dia 1/2. Misalkan dikurangi, kita klik kembali rumus matematikanya. Misalkan kita pakai, oke, kita masukkan pecahan kembali, misalkan 3/4. Oke, tinggal kita klik masukkan. Nah, seperti ini, klik sama dengan. Nah, kemudian tentukan jawabannya. Misalkan di sini jawabannya 3/5 misalkan ya. Jadi 3/5 kita nggak bisa mengklik secara manual ya, mesti kita menggunakan rumus juga, yaitu nah di sebelah kanan ini ada juga. Jadi di setiap option ini ada pilihan untuk memasukkan rumus. Nah, sementara yang ini untuk menambahkan gambar pada opsi jawaban ini. Oke, misalkan pilihan yang pertama adalah 3/4. Sorry. Kita pilih dulu 3/4. Oke, kita masukkan di optionnya, option pertama. Kemudian pilihan kedua adalah kita kembali masukkan rumus 2/5. Oke, dan selanjutnya ya. Nah, misalkan di sini kita menggunakan angka yang acak luang, misalkan 4. Atau di sini misalkan adalah negatif. Oke, kita masukkan 1/4. Kita masukkan. Oke, negatif 1/4. Nah, kita langsung masukkan jawaban yang benar. 1/2 dikurangi 3/4 yaitu negatif 1/4. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik simpan. Kita bawa ke bawah lagi dan oh ya, ini untuk durasinya mungkin menurut Bapak Ibu guru ini agak sedikit rumit bagi siswa, silakan dilonggarkan waktunya. Jadi tergantung kesulitan soal ya. Misalkan di sini saya pakai misalkan 60 detik. Oke, jadi klik simpan. Oke, nah nomor 3 kita membuat pertanyaan yang baru, misalkan pertanyaan baru. Nah, dengan pilihan ganda. Nah, misalkan kita ingin memasukkan gambar, maka tinggal kita mengklik gambar. Atau kita ingin memasukkan audio, kita bisa memasukkan audio pada soal atau sebuah tayangan video. Jadi di sini sangat bagus sekali untuk memasukkan
berbagai macam pertanyaan, atau sebentar saya batalkan. Di sini kita bisa teleport. Artinya teleport ini kita mengambil pertanyaan dari soal-soal yang sudah tersedia di kuis ini. Oke, kita coba. Nah, di sini sih tersedia banyak sekali kuis 1. Misalkan di sini ada menu pencarian. Kita coba mencari tentang pecahan. Jadi kita mau buat soal-soal pecahan misalkan. Soal pecahan kelas 5 misalkan. Oke, kita klik cari. Oke, maka kita akan diarahkan ke soal-soal pecahan yang sudah tersedia pada kuis ini. Jadi banyak sekali pilihannya. Dan misalkan oke, ini saya ambil. Nah, ini bisa kita langsung bahasanya copy paste ya, atau dalam hal ini kita tinggal menambahkan saja. Nah, tadi kita sudah membuat 2 soal, jadi misalkan kita ingin menambahkan soal yang lain, maka kita akan klik misalkan ini yang ingin kita masukkan, tinggal klik tambah. Oke, sudah selesai. Atau kita ingin mencari soal yang lain, sorry maaf. Oke, ini yang ada gambar nih ya. Oke, ini kita ingin tambahkan, kita tinggal tambahkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi begitupun juga dengan soal-soal yang lain. Jadi bisa kita pilih di sini misalkan soal matematika pecahan kelas 5. Jadi kita tidak perlu membuat soal lagi karena di sini sudah tersedia. Nah, jadi tinggal kita tarik ke bawah. Silakan Bapak Ibu guru mengambil soal yang sudah tersedia di kuis ini. Misalkan ini lagi 1 ya, supaya cukup ini. Oke, dan kebetulan soal yang kita teleport ini sudah tersedia dan sudah diberikan jawabannya. Oke, jika sudah, maka kita klik tanda panah ini untuk menutupnya. Nah, kita lihat soal yang kita buat tadi berjumlah 2 soal dan sekarang sudah bertambah. Oke, ini soal yang kita buat nomor 1 dan nomor 2 tadi, dan nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ini kita ambil soal dari kuis sendiri. Jadi selain bisa membuat soal sendiri, kita juga bisa mengambil soal yang sudah tersedia dari kuis ini. Nah, selanjutnya jika ingin mengatur waktu, tadi misalkan, nah soal yang kita ambil dari kuis ini, nah di sini kan disetting 30 detik. Nah, misalkan kita ingin menambah waktunya atau mengurangkan waktunya, silakan diklik di atur. Oke, kalau sudah diatur, nah ini bisa kita tentukan opsinya, juga bisa kita salin. Nah, kalau sudah, misalkan kita mengatur waktunya, kita scroll ke bawah, kita tambahkan waktunya atau kurangkan, ini tergantung Bapak guru. Misalkan sini 20 detik. Oke, sudah berubah jadi 20 detik, maka kita klik simpan. Atau kita ingin mengubah opsi jawabannya juga bisa. Di sini bisa kita edit. Ya. Tapi saya biarkan aja. Oke, kita klik simpan. Oke, sambil nunggu. Oke, berikutnya nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 5, saya mau setting atau mengganti option. Kita coba ya. Nah, ini dia. Ini soal nomor 5 dan ini previewnya ya, tampilan soalnya nanti pada layar monitor siswa atau HP siswa seperti ini tampilannya. Kemudian kita coba mau mengganti option yang B. Oke, ini 4/6, ini bisa kita ubah misalkan jadi 1/2. 1/2. Oke, ini gampang sekali ya, bisa kita ubah optionnya. Oke, sudah berubah menjadi 1/2, dan berikutnya opsi yang lain juga bisa kita
ubah. Nah kalau sudah, kita tinggal mengklik simpan. Kita scroll ke bawah lagi, simpan atau atur waktunya kembali. Oke, saya klik simpan. Oke, soalnya sudah tersimpan dan kita sudah memiliki 5 soal. Nah, misalkan kita ingin mengurangkan soal, kita ingin menghapus nomor 2, ini kita hapus, maka tinggal kita klik tanda hapus saja. Atau kita ingin mengcopy, menyalin soalnya, tinggal klik duplikat. Saya klik duplikat. Oke, jadi soal yang saya duplikat ini sudah ada, sudah muncul, tinggal saya klik simpan saja. Oke, sambil menunggu. Nah, duplikat soalnya sudah ada, ya ada di pertanyaan yang terakhir seperti ini pertanyaan ke-6 ya, dan ini soal yang saya duplikat tadi di sini di pertanyaan nomor 2. Nah, dan hasilnya duplikatnya ada di nomor 6. Nah, misalkan ini saya pengen menghilangkan, maka saya klik hapus. Oke, kita hapus. Oke, jadi soalnya sudah terhapus. Jadi sekarang tinggal 5 pertanyaan. Oke, cukup mudah Bapak Ibu. Kemudian kita harus menambahkan tampilannya atau cover dari soal yang ingin kita buat. Jadi kita tambahkan gambar. Ini seret atau lepas. Jadi kita klik saja. Jadi kita diarahkan pada file kita. Jadi misalkan kita ambil di picture. Nah, oke, saya acak dulu ya Bapak Ibu. Misalkan di sini saya mengambil sebuah gambar sebentar. Nah, sebagai contoh saya ambil gambar ini aja ya, sebagai untuk covernya. Tentunya nanti Bapak Ibu misalkan cari gambar yang lebih menarik. Oke, pilih kelas, misalkan ini dari kelas 5 ya, kelas 5. Oke, pilihan kelas. Oke, kelas 5. Oke, di sini siapa yang bisa melihat kuis ini, jadi kita biarkan publik, artinya terlihat untuk semua orang. Jadi agar nanti pada kuis ini soal Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu guru buat ini bisa terlihat oleh umum, artinya terlihat oleh semua orang. Oke, kita klik simpan. Oke, kalau sudah tersimpan seperti ini tampilannya. Nah, oke, jadi kalau kita ingin mengedit, oke, tinggal diklik gambarnya aja ya. Oke, berikutnya. Oke, soal sudah jadi. Kemudian cover gambar sudah jadi, cover soal maksudnya. Di sini terlihat soal kelas 5 matematika impor dari lembaran. Oke, kalau sudah kita tinggal klik kembali. Oke, ini akan menyimpan. Nah, ini dia soal yang tadi kita buat. Jadi di sini saya sudah membuat kuis 1. Jadi untuk melihat ini bisa di scroll ke bawah. Nah, kemudian untuk melihat file-file yang sudah kita buat, kita bisa melihatnya di perpustakaan. Oke, di sini di perpustakaanku ya, atau my library. Nah, di sini adalah soal-soal yang sudah sempat saya buat. Nah, kalau masih ada tanda draft seperti ini belum finish ya, belum finish. Nah, ini soal yang barusan kita buat. Yang ini yang sudah saya buat. Nah, kita langsung ke coba soal ini ke kelas kita. Oke, kita langsung klik. Jadi mau pakai ini atau mau pakai yang ini. Saya cobakan soal yang ini. Nanti saya akan langsung share ke grup kelas saya mengajar. Jadi yang ini kan hanya sebagai satu soal ya. Nah, ini dia soalnya yang udah saya buat.
Nah, untuk kuis pelajaran ketiga, dalam ini saya memilih matematika, jadi kelas 6. Jadi soal-soalnya seperti ini. Kita lihat di sini ada 12 pertanyaan yang saya buat ya. 12 pertanyaan yang saya buat, dan sebagian juga saya teleport dari kuis ini. Jadi saya mencari soal-soal dari kuisis, jadi yang sudah tersedia. Jadi 12 soal sudah tersedia. Oke, bagaimana kita mempraktekkan atau memberikan soal ini ke siswa? Oke, simak terus. Nah, ini ada mode langsung, dan di sini ada berikan pekerjaan rumah. Nah, jika kita mulai kuis langsung, tinggal kita klik. Jadi ini bersifat live ya, jadi kita pilih klasik. Oke, seperti ini. Nah, jadi tinggal kita apakah ingin melanjutkan. Oke, kita coba, kita cek. Tapi sebelumnya kita pilih pengaturannya dulu. Oke, kita lihat partisipan attempt. Jadi ini tak terbatas, jadi berapa jumlah berapa kali partisipan atau siswa dalam hal ini untuk mengikuti kuis ini, jadi tidak terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu guru ingin batasi, silakan klik berapa kali, 1-2 kali atau tanpa batas, terbatas. Oke, name factory, ini biarkan saja. Kemudian show answer during activity, jadi perlihatkan jawaban selama proses kuisis siswa menjawab. Nah, jadi di sini saya pilih aktif, maksudnya sini adalah siswa bisa melihat jawaban yang benar setelah masing-masing pertanyaan selesai. Oke, berikutnya show answer after activity, jadi memperlihatkan jawaban setelah aktivitas menjawab kuis ini selesai. Dan selanjutnya di bawah pengaturannya, di sini power up yang kita aktifkan. Di sini artinya memberikan bonus kepada siswa kita, bonus poin ya. Berikutnya untuk waktu, di sini bisa melihat peserta atau siswa bisa melihat waktu hitung mundurnya untuk masing-masing pertanyaan. Tunjukkan papan peringkat. Oke, kita aktifkan. Pertanyaan diacak, di sini saya aktifkan. Pilihan jawaban diacak juga saya aktifkan. Redemption question, allow participant to redeem a few incorrect question. Nah, di sini artinya siswa atau partisipan di sini bisa mencoba mengganti jawaban yang salah. Jadi dia bisa mengulangi lagi ya. Di sini saya nonaktifkan. Jadi supaya siswa hanya bisa sekali memilih ya. Dan di sini perlihatkan meme. Oke, di sini saya aktifkan berupa animasi ya. Oke, jadi di sini saya pilih acak, dan kalau sudah tinggal saya klik lanjutkan. Oke, sambil menunggu. Nah, tampilan ini yang terlihat di layar ini bisa kita meminta siswa untuk mengklik join myquiz.com di browser siswa masing-masing. Setelah itu siswa akan diarahkan kepada sebuah halaman yang berisi nanti diminta siswa memasukkan kode undangan atau nomor undangan. Nah, ini yang akan dimasukkan kepada siswa, dan ini kita harus membagi kepada siswa. Atau opsi yang kedua, kita bisa membagikan link ini ya, kita bisa membagikan link ini. Jadi kita klik bagikan. Oke, ini lebih simpel, jadi tinggal salin link atau langsung ke Google Classroom. Silakan. Jadi karena di sini saya menggunakan grup WA pada siswa saya, maka saya akan salin link ini dan bagikannya di grup WA siswa saya. Sebentar. Oke, ini grup siswa. Oke, saya coba menyalin link ini di sini. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita paste. Oke, ini link yang kita berikan ke siswa. Kita di sini nanti yang terlihat adalah berapa banyak siswa yang sudah mengakses kuisis yang sudah kita buat.
Oke, kita langsung lihat ke hasilnya ya. Kita tunggu berapa siswa yang sudah masuk ke kuis di sini ya. Kita ini ada tulisan waiting for participant to join, jadi maksudnya adalah menunggu partisipasi dari siswa kita untuk bergabung ya. Oke, sambil menunggu saya perlihatkan yang lain dulu. Dua option ya, mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Nah, untuk berikan pekerjaan rumah kita langsung lihat. Nah, di sini untuk pemberian pekerjaan rumah, kayak di sini ada batasan waktu ya. Di sini dimulai dari 22 November. Kita lihat pukulnya ada jam 10.00 AM pagi ya. Jadi ada batasan waktu 1 hari dan 4 menit. Atau kita bisa mengaturnya waktunya ataupun tanggalnya. Jadi sampai kapan tugas ini akan diselesaikan oleh siswa. Kalau sudah, kita tinggal klik lanjutkan ya. Nah, kalau sudah dilanjutkan, jadi kita bisa mengundang siswa kita untuk masuk ke browser joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode undangan ini. Jadi siswa akan diarahkan dan melihat tugas atau pekerjaan yang harus saya selesaikan. Atau kita dengan mengklik berbagi link. Berbagi link juga kita salin linknya dan kita kirim kembali ke WA siswa kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, karena saya akan mencoba mensimulasikan soal ini ke dalam bentuk pertanyaan langsung, jadi kita kembali. Di sini sudah terlihat ya, beberapa siswa sudah join dan kita klik mulai. Nah, di sini terlihat tampilan aktif dari layar laptop kita dan kita bisa melihat pergerakan nilai atau poin yang diraih oleh siswa-siswa kita. Jadi karena ini berupa siaran langsung, jadi kita bisa melihat pergerakan poin dari jawaban-jawaban yang dipilih oleh siswa kita. Nah, di sini saya tidak full ya menayangkan ini, jadi ini saya skip saja untuk mempersingkat waktu karena ini hanya sebuah simulasi. Tapi untuk dipahami sebelumnya, jadi Bapak Ibu Guru berikan batasan waktu atau informasikan batasan waktu kepada siswa kita berapa menit atau yang telah disepakati ya, misalkan 15 menit, 12 menit atau 20 menit, terserah Bapak Ibu Guru, tergantung dari tingkat kesulitan soal. Jadi kalau sudah selesai waktunya, tinggal Bapak Ibu mengklik tanda N di bagian kanan atas. Nah, di sini simulasinya sudah saya skip dan saya selesaikan dan terlihat papan skor hasil akhir seperti ini. Nah, peringkat pertama, kedua, dan ketiga ada nama siswa kita yang mendapatkan peringkat. Guru, nah untuk melihat hasil yang udah kita buat, maka kita melihat hasilnya di sini ya, di sebelah kiri. Di sini ada hasil, kita klik hasilnya. Kemudian di sini yang terlihat di sini adalah, nah ini adalah hasil-hasil yang udah kita peroleh. Misalkan ini saya lihat klik kuis pelajaran 3. Maka di sini terlihat hasilnya. Oke, bisa Bapak Ibu Guru lihat hasilnya. Dan di sini ada peserta. Kemudian di sini urutkan berdasarkan nilai, bisa juga berurutkan berdasarkan nama depan, nama belakang. Di sini ada ya. Oke, tinggal dipilih aja Bapak Ibu mau mengurutkan mulai dari mana. Kemudian di sini ada email ke semua orang tua. Maksudnya ini adalah ketika klik ini, maka kita akan langsung mengirim email ke alamat email orang tuanya. Tentunya alamat emailnya sudah di input di sini ya. Nah,
kebetulan ini belum saya input email orang tuanya, biasanya saya share ke WA group. Jadi hasil secara keseluruhan itu berupa hasilnya. Nah, atau di sini terlihat juga pertanyaan yang tadi kita buat. Oke, jadi teranalisis per setiap pertanyaan. Jadi ya di sini terlihat. Kemudian dari segi option yang memilih juga ada. Di sini yang misalkan yang milih D. Di sini ada 55% dan sebagainya. Berikutnya juga dengan nomor-nomor yang lain. Jadi ada istilahnya persentase per soalnya. Berikutnya untuk keseluruhan, jadi tercatat secara keseluruhan hasilnya. Oke, untuk kisah itu kita question ya, question pertama, pertanyaan pertama sampai ke pertanyaan 12. Jadi ini hasilnya. Atau jika Bapak Ibu guru ingin mengunduh hasilnya, tinggal kita klik unduh. Nanti unduhannya berupa file Excel, bisa dilihat di unduhan atau di download ya. Nah, atau langsung dicetak. Untuk melihat hasil unduhan dari hasil siswa kita, hasil kuis siswa kita, maka kita akan dimasukkan ke file download ya. Jadi kita cari download, kemudian sini adalah terlihat file unduhan. Ini kebetulan saya ambil unduhan yang sebelumnya ya. Nah, ini hasil dari siswa kita, jadi dalam bentuk Excel ya. Oke, ini dia soal yang sudah dijawab siswa tadi. Kemudian yang menjawab benar ada 16, yang menjawab salah ada 3, yang belum sempat menjawab ini ada 10 orang. Oke, ini hasilnya, ini ada namanya dan rekapannya ada di flyer level. Jadi di sini. Oke, ini dia. Ini adalah berupa file Excel atau kita atur terlebih dahulu. Oke. Oh, sorry, maaf. Atur jaraknya dulu ya biar lebih rapi. Oke, ini dia hasil dari kuisis kita. Oke, ini nama siswa kita ya. Oke, dan ini terlihat juga perangkat yang digunakan oleh siswa kita. Ada waktu dan di sini ada akurasi. Nah, untuk penentuan nilainya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akurasi nih. Ya, 100% sampai seterusnya. Nah, kalau sudah, nama ini juga bisa kita urutkan. Urutkan cara kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian kita sort A to Z. Jadi kita urutkan abjadnya dari A ke Z. Oke, sudah tertukar. Nah, ini dia. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyalin nilai siswa kita. Jadi kalau saya menggunakan hasil akurasi ini, presentasi ini ya, kita copy ke daftar nilai kita. Jadi cukup simple. Nah, berikutnya untuk kelas level ini seperti sebuah analisis ya. Jadi di sini terlihat juga siswa kita yang menjawab benar dan salah. Sini ada banyak siswa. Oke, sini kita lihat. Oke, kita format dulu ya. Oke, ini dia pertanyaan yang sudah dijawab siswa. Kita lihat pertanyaannya, kemudian yang benar berapa orang, yang salah, yang belum mencoba. Oke, sini ada skor-skornya ya sampai seluruh siswa kita. Oke, di sini ada yang terlihat
salah menjawab, bahkan di sini ada juga yang terlihat sini no respon, berarti dia belum merespon atau belum menjawab sama sekali ya. Oke, karena keterbatasan waktu ya, karena pada kuis ini untuk membatasi waktu itu kita bisa atur, kita bisa setting saat siaran langsung berjalan. Oke, jadi balik lagi ke nilai. Kalau sudah kita mendapatkan nilai dari siswa kita, jadi kita sekali lagi kita tinggal mengcopy paste saja ke daftar nilai kita masing-masing. Oke, sekian Bapak Ibu Guru, tenaga pengajar. Semoga informasi pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi Quizzes ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru. Semoga bisa diterapkan pada siswanya. Ini sebuah game, sebuah pembelajaran yang menarik bagi siswa. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat pagi.